Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Kurniawan. NIM saya B1B1222090, Prodi Ilmu Pemerintahan, tugas pemerintahan nasional. 1. Bagaimana dan ciri sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. 2. Bagaimana dan ciri sistem pemerintahan UUD 1945 setelah amandemen. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Sistem pemberian ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan tujuan kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri sistem amandemen sebelum amandemen. Ciri sistem pemerintahan sebelum amandemen. Ciri dari sistem pemerintahan dan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Penjelasan. Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasarkan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan legislatif sebagai kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara. 2. Panglima tertinggi dalam kemiliteran, berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan. Berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara. Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain. Berhak memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Positif dan negatif. Si negatif. 1. Terjadinya pemusatan kekuasaan negara pada suatu lembaga, yaitu presiden. 2. Peran pengawas dan perwakilan DPR semakin lemah. 3. Pejabat-pejabat negara diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. 4. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat presiden. 5. Menciptakan perilaku KKN. 6. Terjadinya personifikasi bahwa presiden dianggap negara. 7. Rakyat dibuat makin tidak berdaya dan tunduk kepada presiden. Positif. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. 2. Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. 3. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. 4. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Indonesia memasuki era reformasi, di mana bangsa Indonesia ingin dan bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, perlu disusun pemerintahan berdasarkan konstitusional yang bercirikan sebagai berikut. Adanya pembatasan kekuasaan eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan warga negara. Struktur sebelum amandemen UUD 1945. MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Sistem pemerintahan setelah amandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas 2 bikameral, yaitu DPR dan DPD. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensial. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check dan balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada Undang-Undang 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Wewenang membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan garis-garis besar negara yang pelaksananya ditugaskan kepada presiden, memberi penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis, menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden, meminta pertanggungjawaban dari presiden, mandataris, mengenal pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut, mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara atau undang-undang dasar. Mengubah undang-undang dasar, menetapkan peraturan tata tertib majelis, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dan anggota, mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota. Sesudah amandemen. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Menghilangkan supremasi kewenangan, menghilangkan kewenangan pemerintahan GBHN, menghilangkan kewenangan mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Tetap berwenang dan menetapkan mengubah UUD, melantik presiden atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mengangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelum amandemen, presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali. Meskipun demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Wewenang memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden, memberikan persetujuan atas Perpu, memberikan persetujuan atas anggaran, meminta MPR untuk mengadakan sistem sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan 3 hakim pada Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden,
persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. Wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang pengganti undang-undang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU APBN serta kebijakan pemerintah. Presiden. Sebelum amandemen, presiden selain memegang kekuasaan eksekutif atau executive power juga memegang kekuasaan legislative power, dan kekuasaan yudikatif power. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seorang dapat menjabat sebagai presiden, serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota BPK, menetapkan peraturan-peraturan pengganti undang-undang dalam kegantian yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Sesudah amandemen, kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. Wewenang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dan memperhatikan DPD, lalu diresmikan oleh presiden. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR, serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegiatan yang memaksa. Menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Mahkamah Konstitusi berdiri setelah amandemen. Sesudah amandemen, wewenang. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenal dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun diatur dalam Undang-Undang 24/2003. Ini sedikit aneh karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun. Sehingga berarti untuk masa jabatan Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya, atau hanya 2 tahun. Ketua MK yang pertama adalah Profesor Jimli Asidik, Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia, kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Jimli terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006 sampai 2009 pada Agustus 2006 dan disumpah pada tanggal 22 Agustus 2006. Pada tanggal 18 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat melakukan voting tertutup untuk memilih ketua dan wakil ketua MK masa bakti 2008 sampai 2011 dan menghasilkan Muhammad Mahfud
MD sebagai ketua serta dan Abdul Mukti Fajar sebagai wakil ketua. Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Struktur lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.